Kali ini kita akan memulai perkuliahan sistem ekonomi syariah yang akan membahas materi mengenai konsep mikroekonomi, pemikiran ekonomi, konsep uang menurut tokoh-tokoh Islam ya. Nah, jadi bahwa memang kita orang Islam ini kadang-kadang tidak menyadari bahwa mengenal suatu tokoh, suatu ilmuwan dari kalangan non muslim dikenalnya, yang sebenarnya awal mulanya justru orang-orang Islam sendiri. Berbagai eh, pengetahuan kita ketahui, terkadang orang-orang non muslim sendiri mendapat ide atau suatu pemikiran meneliti tentang sesuatu itu kadang-kadang acuannya dari Al-Quran, atau bisa juga mereka melakukan penelitian, ternyata yang mereka teliti itu hasilnya sudah duluan jauh-jauh ya, beberapa abad yang lalu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya dalam Islam itu sudah paripurna, sudah lengkap semuanya ya. Nah, jadi yang pertama, tokoh ekonomi Islam ada yang namanya Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ini sebenarnya nama lengkap beliau yaitu Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Waliuddin Hadrami. Jadi kenal dengan Ibnu Khaldun. Jadi, nah saya ulang ya, Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Waliuddin Hadrami. Artinya nama bujurnya Ibnu Khaldun itu siapa kira-kira? Nah, jadi kalau Abu Zaid Abdurrahman artinya bahwa di sini menyatakan abahnya Zaid Abdurrahman bin Muhammad. Nah, jadi Ibnu Khaldun ini nama aslinya sebenarnya Muhammad bin Khaldun. Nama Ibnu Khaldun, anaknya Khaldun. Jadi Muhammadnya anaknya Khaldun. Jadi yang bergelar Ibnu Khaldun itu nama aslinya adalah Muhammad. Nah, kayak gitulah. Nah, jadi beliau mengemukakan tentang teori nilai tenaga kerja. Menurut beliau bahwa apapun di dunia ini itu dibeli dengan tenaga kerja. Apa yang dibeli dengan uang atau barang yang bagus itu adalah dibeli dengan tenaga kerja. Nah, jadi maksudnya di sini apapun di dunia ini dibeli dengan tenaga kerja. Artinya segala sesuatu itu dapat terbeli, dapat kita peroleh, yang akhirnya bisa menjadi hak milik kita itu oleh karena hasil jerih payah. Jerih payah itu dalam artian begawi, itulah. Nah, dia menghendak isi sesuatu begawi. Memang walaupun sebenarnya dalam ekonomi itu cara memperoleh sesuatu, keinginan kita ada beberapa ya kan. Pertama dengan ini apa dulu ya lah, di mana itu mata kuliah apa dulu yang membahas cara memperoleh ekonomi, antar manajemen kah ya lah. Jadi seseorang itu bisa memperoleh sesuatu yang dikehendakinya, barang atau jasa, itu beberapa cara. Yang pertama dengan jual beli ya kan. Nah, ini yang namanya ekonomi kan lebih mengedepankan di sini jual beli, tukar menukar barang, atau tukar menukar uang dengan barang, atau tukar menukar barang dengan barang, barter namanya. Dengan cara apalagi meminta. Coba kan terbaik namanya peminta-minta itu adalah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mungkin itu memintanya ke atas, minta pang gitu kayak itu. Nah, itu namanya paloy namanya, kada pas juga. Yang nama minta itu pasti di bawah. Tangan meminta lebih baik, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu bisa juga memperoleh. Atau dengan cara merampas, berpaksaan, akhirnya memperoleh juga tuh tidak dibenarkan ya, baik dalam Islam maupun dalam ekonomi, walaupun itu cara untuk memperoleh ya. Nah, jadi di situ tadi bahwa apapun di dunia ini dibeli dengan tenaga kerja. Apa yang dibeli dengan uang atau barang yang bagus
itu adalah dibeli dengan tenaga kerja, karena sebenarnya ia diperoleh melalui kerja dari tubuh kita. Kemudian uang atau barang memang melindungi kita, jadi sama dengan ini mengandung nilai kuantitas kerja dengan sesuatu yang bisa kita pertukarkan ketika memiliki kuantitas yang sama. Nah, jadi pertukarannya itu dalam hal nilainya itu sama ya. Orang yang memiliki sebuah komoditas atau memiliki suatu barang, suatu produk, dan orang yang tidak memanfaatkan barang tersebut, nah jadi punya barang cuma dia tidak memanfaatkan, itu bisa ditukar dengan komoditas lainnya. Artinya di sinilah barter, pertukaran sesama barang. Nah, karena itu maka komoditas kerja ini sama dengan kemampuan dalam membeli sebuah barang. Nah, jadi apa itu pengertian sederhana dari tenaga kerja? Di tenaga kerja itu adalah sebuah ukuran ya, sebuah ukuran yang real, yang nyata dari nilai semua komoditas yang bisa dipertukarkan. Atau bisa juga tenaga kerja ini diartikan dengan kebutuhan untuk penghasilan dan akumulasi modal ya. Nah, kemudian Ibnu Khaldun ini juga ada mengemukakan mengenai teori permintaan, bahwa permintaan atas komoditas itu bergantung pada seberapa jauh barang tersebut akan dibeli oleh negara. Sultan atau raja dan elit penguasa membeli lebih banyak dibanding masyarakat secara individual. Nah, kenapa? Karena sultan atau raja itu memiliki harta yang terbanyak, banyak berisi harta, banyak berisi duit, lalu kemampuan belinya ganal. Elit penguasa, nah elit penguasa ini apa, bukan pejabat ya. Kalau kan pejabat itu kan mana gaji ganal, ada tunjangan pulang lalu ganal, lalu daya belinya ganal juga, kayak gitulah. Jadi manufacture ini akan berkembang dan terus maju ketika demand atau permintaan atas produk tersebut mengalami peningkatan. Nah, kemudian Ibnu Khaldun juga mengemukakan mengenai teori persediaan. Ketika Andalus ini dikenal dengan harga yang mahal, artinya barang-barang diperjualbelikan di Andalus itu harga tinggi. Nah, berbeda dengan daerah Berber yang kaya dan subur. Nah, ini contoh kayak apa yulah di negara kita, harus di pulau kita aja ya lah, harga antara di Balikpapan ialah Kalimantan Timur dibandingkan dengan harga di Banjarmasin lebih mahal di Balikpapan kan gitu tuh ya lah. Harga antara di Banjarmasin dengan di Batu Licin lebih mahal di Batu Licin. Jadi ada perbedaan harga, barangnya sama harganya beda kayak gitulah. Jadi ketika Andalus ini dikenal dengan harga yang mahal, berbeda daerah Berber yang kaya dan subur harga murah. Kenapa jadi seperti itu? Karena di daerah Berber ini daerah yang subur tadi kan. Lalu di sini tidak memerlukan biaya tambahan dalam hal produk memproduksi produk, bisa produksi pertanian agriculture. Kalau di daerah Andalus kalau menanam agriculture pertanian itu akhirnya bubuk mengolah tanahnya yang pupuknya obat-obatannya lebih banyak dibanding daerah Berber. Ada sebanyak itu diperlukan pupuk ada banyak, mengolah tanahnya karena subur ya kan, gembur, tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Akhirnya hasil produksi output itu akan murah juga. Nah begitu. Kemudian Ibnu Khaldun juga mengemukakan mengenai teori keuntungan. Jadi untung ini menjadi hadiah karena menghadapi resiko dengan berusaha ketidakpastian yang masa akan datang. Maka seseorang yang mengubah resiko kerugiannya menjadi keuntungan, ya, ini artinya keuntungan sebagai hasil spekulasi. Artinya bahwa segala sesuatu tergantung pengorbanan.
ya, apa namanya, breaking fee, harga sebuah pengorbanan. Itu namanya keuntungan deh. Amun handak mbak unjun kakap, maka umpannya umpan kakap. Itulah hendak mau unjun sapat, umpannya umpan sapat. Mau unjun haruan, umpannya haruan. Mau unjun papuyo, umpannya papuyo. Amun kita mau unjun papuyo pakai umpan haruan, kada dapat. Mau unjun haruan pakai umpan papuyo, nah kayak itu juga disesuaikan, nah sesuai pengorbanan, kayak gitulah keuntungan ini. Kemudian Ibnu Khaldun juga mengemukakan mengenai teori harga. Jadi ketika barang-barang tersedia dalam jumlah sedikit, maka harga barang akan membumbung tinggi. Nah, ini contohnya pada saat ini yaitu kasus kelangkaan pada gas LPG 3 kilo, ya kan. Gas LPG 3 kilo ini yang sebenarnya harga eceran tertinggi yang di bawah 20.000 aja kan, paling berapa, 17.000 atau 15.000 atau 17.000 ya. Nah, harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Cuma entah kenapa langka saat ini ada tembus sampai 25.000, 30.000. Kenapa? Gas tabung gas LPG 3 kilo ini langka, lalu melonjak harga tinggi. Nah, ini ya contoh dari teori harga yang dimukakan oleh Ibnu Khaldun pada kasus yang terjadi saat ini. Kemudian Ibnu Abidin Muhammad, nah ini nama aslinya sebenarnya Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ad-Dimsyaqi Al-Hanafi, nama beliau. Saya ulang ya, nama Ibnu Abidin itu Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ad-Dimsyaqi Al-Hanafi. Di mana Abidinnya lah? Ya, kada terdengar Abidinnya. Nama lengkapnya Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ad-Dimsyaqi Al-Hanafi, bergelar Ibnu Abidin. Sebenarnya Ibnu Abidin anak Abidin, cuma dilihat ngaran ini ngaran Abbasin Umar lah. Muhammad Amin bin Umar. Di mana itu anak pikirakan ini seorang di mana kan dapat. Jadi Ibnu Abidin ini beliau seorang tahfiz. Beliau hafal Al-Qur'an dalam usia yang masih kecil. Beliau ini berpendapat apabila seseorang membeli baju dengan beberapa dirham tunai untuk suatu negeri, tapi tidak ditunaikannya sampai berubah baju tersebut, nah maka dua hukum yang berlaku. Yang pertama, apabila dirham tidak beredar pada hari itu di pasar, maka jual beli itu tidak sah karena menghancurkan harga. Nah, ini tergantung dari peredaran uang tadilah. Yang kedua, hukum yang jatuh yaitu apabila dirhamnya masih beredar tapi berkurang nilainya, akad tersebut tidak fasid, tidak fasad, tidak rusak karena tidak mempengaruhi harga dan tidak ada pilihan selain dirham. Nah, apabila terputus maka tidak mampu mencarinya, nah maka jadi hutang pada saat terputus dari emas dan perak sementaranya, begitu ya. Kemudian tokoh ekonomi Islam yang berikutnya itu M.A. Mannan, ya, M.A. Mannan. Beliau ini mengemukakan mengenai konsep pemikiran konsumsi dan perilaku konsumsi. Jadi yang namanya konsumsi dan perilaku konsumsi ini, beliau mengemukakan ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Artinya yang dikonsumsi dan kegiatan dalam melakukan perilakunya itu tidak haram. Yang kedua adalah prinsip kebersihan, artinya baik dan cocok dengan selera, dia bukan barang yang rusak, bukan barang yang menjijikan. Kemudian yang ketiga, prinsip konsumsi adalah prinsip kesederhanaan. Maksud ini tidak berlebih-lebihan. Memang ayat Al-Qur'an dia kala al-mubadzir la mubadzir tabdziran. Ya kala mubadzir tuh jangan mubadzir. Fa inna akhwatus sayatin, orang mubadzir itu kawannya setan. Jadi itulah. Kemudian prinsip kemurahan hati. Artinya di sini bahwa kelangsungan hidup dan kesehatan untuk beribadah. Artinya kita melakukan konsumsi, makan, niat akan beribadah. Oh, itu anunya tuh. Kenapa kita makan? Supaya survive, bertahan hidup untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Tujuan kita sebenarnya dunia itu disuruh Allah itu apa? Beribadah. Ya Allah, jangan kedingat itu. Apakah kuliah kah? Belajar kah? Niatnya nak beribadah. Nah, itu lah. Ya Allah.
litaqarrub mardatillah. Nah, kemudian prinsip moralitas, yaitu di sini pemanfaatan rezeki darinya. Allah memberikan rezeki lalu kita mengkonsumsi makanan misalnya. Makanya makanan itu syukur, alhamdulillah ya sebelum makan lah. Kita kan kabulah dari Allah. Jadi kita makan itu mengingat bahwa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Amanan juga mengemukakan prinsip mengenai kepemilikan. Jadi kepemilikan apapun itu sebenarnya mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ekonomi tingkat tinggi ini sudah ya, kalau amun ekonomi tingkat tinggi itu kan la ilaha illallah, adalah Tuhan selain Allah, la maujuda illallah, yang ada itu hanya Allah, yang la fa'ila illallah, yang membuat Allah. Jadi semuanya itu Allah sudah. Jadi apapun di dunia ini sebenarnya itu adalah milik Allah hakikatnya. Jadi kita ini hak pakai aja, hak menggunakan aja. Nah, kayak itu adalah. Nah, kemudian beliau mengemukakan Amanan ini mengenai produksi dan distribusi. Jadi bahwa produk itu bukan menciptakan tapi menjadikan barang lebih berguna. Nah, kenapa begitu? Setiap barang atau produk yang ada itu sudah ciptaan Allah. Kita kan kaum menciptakan, siapapun karena kaum menciptakan. Kan yang bisa menciptakan hanya mengolah yang ada itu diolah lalu bisa berguna, bermanfaat. Otak, artinya kan otak saya menciptakan, Allah juga ujung-ujungnya lah. Nah, gunakan pikiran otak, akhirnya barang yang dilihat sekilas manfaat sedikit diolah lalu bermanfaat. Nah, kemudian mengenai teori harga, pemikiran beliau berikutnya dari Amanan, bahwa negara harus melindungi dari harga-harga yang tidak adil. Nah, di sini menurut beliau seperti terjadi monopoli sehingga harga dikendalikan oleh satu orang saja. Nah, itu. Jadi itu aja dulu perkuliahan sistem ekonomi syariah kita kali ini yang mengenai konsep mikroekonomi, pemikiran ekonomi, konsep uang menurut tokoh-tokoh Islam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.